ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita kitab takrib sekaligus Fathul Qoribnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersamaan dengan ridho Allah, thalabul ilmi, sehingga nanti bisa kita nikmati baik di dunia ini dengan cara mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, dan nanti di akhirat kita berharap ada pahalanya. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai, Ustaz, kita baca Fatihah dulu. Tabarukan ala hadi niyah as-salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sampai di pasal tentang al-istinja. Ya, istinja masih dalam satu bab itu bersuci ya, thaharah. Ini anggap anak babnya ya, atau sub dari bab tersebut. Istinja itu cebok atau membersihkan diri dari hadas. Dari najis gitu ya. Monggo antum baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istinja'u faslun fil istinja'i wa azabi qadiyal hajati. Wal istinja'u wa huwa min najawti syai'a ay qata'tuhu faka'annal mustanji yaqta'u bihil adza an nafsihi wajibu min khurujil bauli wal ghaifi bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'nahu min kulli janidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin walakinnal afdala ay yastanjiya awalan bil ahjari thumma yutbi'aha thaniyan bil ma'i wal wajibu salasu mashatin walau bisalasati aqrafi hajarin wahidin wa yajuzu ayyaktasirul mustanjiu alal ma'i au ala salasati ahjari yunakki bihinnal mahalla in hasola. Saya ganti dulu kan. In hasolal inqa'u biha wa illa zada 'alaiha hatta yunaqqa wa yusanna ba'da dzalika taslisu fa idza arada al-iktisara ala ahadihima fal ma'u afdalu li'annahu yuzilu 'ainan najasati wa atharaha wa syartu ajza'il istinja'i bil hajari an la yajiffal harijun najisu al-khariju ya wala yang takila an mahalli khurujihi wala yatra'u alaihi najasun akharu ajnabiyyu anhu wa inin tafasartun
min dzalika ta'ayyanal ma' wa yastanibu wujuban qadiyal hajati istiqbalal qiblati al-ana wahyal qa'batu wa istidbaraha fis sahra'i illam yakum bainahu wa bainal qiblati satirun au kana walam yablugh sulusai dira'in au balaghahuma wa ba'uda anhu aktsara min salasati asfu'in bidhara'in bidhira'il azami kama qalahu ba'dhum wal bunyanu fi hadza kasafra'i bisyartil mazkuri ilal bina al mu'azzali qada'il hajati fala hurmata fihi mutlaqan wa kharaja biqaulina al-ana makana kiblatan awalan kabaitil maqdisi wa istiqbaluhu wa istidbaruhu makruhun wa yastanibu sudah kan? Situ dulu ya. Ya. Nanti lagi ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang nyampe pada pasal tentang istinja ya. Faslun baru, fasal baru fil istinja'i tentang istinja wa ada bi qadil hajati dan adab qadil hajah, orang yang membuang hajah ya. Jadi tentang istinja itu sendiri dan adab orang yang melakukan buang hajah itu. Wal istinja'u istinja wa huwa istinja min najautu asyai'a, min dari najautu asyai'a. Najautu syai'a, memutus, saya memutus asyai'a sesuatu. Bukan najauti berarti teh. Itu saja. Saya. Oh. Saya memutus asyai'a. Iya. Ya. Saya memutus asyai'a sesuatu itu. Ai kotok tuhu. Ai maksudnya kotok tuhu, saya memutusnya. Faka'an al-mustanjia, faka'ana seolah-olah al-mustanjia, orang yang beristinja, yakto'u, itu memutus bihi, dengannya, al-ada, gangguan atau rasa sakit ya, an-nafsihi, dari dirinya. Satrifi katanya kurang enak badan, subhanallah, si ikut beliau. Baris ke dua saja, Satrifi. Baris kedua dari atas. Ya, saya ulang. Satrifi mungkin kita ulang ya. Faslun baru fil istinja'i tentang istinja wa ada bi qadil hajati dan adabnya qadil hajah, orang yang nggih monggo Zat sambil berbaring enggak apa-apa. Jin beliau. Mudah-mudahan dapat Zat ya, fadilahnya ta'lim. Amin. Amin. Wal istinja wa istinja min najautu syai'a. Saya memutus syai'a sesuatu. Ai kotok tuhu maksudnya saya memutusnya. Waka'annal mustanjia, waka'anna seolah-olah al mustanjia orang yang beristinja, yaqta'u memutus bihi dengan istinja, al-ada gangguan, an nafsihi dari dirinya.
Wajibun. Istinja itu wajib. Dari apa? Min hurujil bauli, dari keluarnya kencing, wal ghaiti dan BAB. Wal ghaiti dan ghaid. Ghaid itu mohon maaf, PAI itu saja. Bilma'i dengan air, awil hajari atau batu, wama dan apa-apa fi maknahu yang semakna dengan air dan hajar. Min kulli jamidin, min dari kulli jamidin semua benda padat. Tohirin yang suci, koliin yang bisa dipungut, koliin yang bisa dipungut ya. Maksudnya bisa dipegang ya. Ghairu muhtaramin yang tidak dimuliakan. Nah, ini maksudnya begini. Istinja itu secara bahasa itu kayak artinya najautu saya itu bisa memutus sesuatu, atau dengan istinja itu seolah-olah penyakit atau rasa sakit itu lepas dari dirinya. Itu namanya istinja. Kan ya mohon maaf, antum kalau mau BAK, BAB itu kan seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu sekali kan. Nah itu kalau sudah kita tunaikan hajatnya itu kan plong gitu ya. Nah ini pengertian istinja. Nah istinja itu wajib. Namanya wajib, kalau tidak dilakukan ya dosa. Maka ingat kita hadis Rasulullah yang lewat di kubur itu saja. Kemudian beliau sampai menancapkan batang kayu itu sambil berdoa, mudah-mudahan selama kayu yang ditancapkan itu masih basah, orang yang menghuni kubur itu diampuni. Kenapa? Karena di antara siksaan yang dialami mayat penghuni kubur itu karena dia tidak cebok ya, tidak istinja pada waktu dia kencing. Nah ini wajib, berarti harus kita lakukan. Kalau enggak, ya dosa kita. Nah dalam rangka menjalankan kewajiban itu ya harus ada ilmunya. Kalau enggak ada ilmunya ngawur. Kalau ngawur ya tentu jauh dari benar. Kalau udah jauh dari benar ya untuk diterima ya sulit. Makanya kan sia-sia, sama-sama cebok antara orang Islam dengan ceboknya orang kafir itu ya beda. Yang berpahala yang orang Islam tentunya. Bilma'i wajib pakai apa? Bilma'i dengan air. Awil hajari atau pakai batu. Wama fi maknau atau yang semakna dengan batu, yang fungsinya bisa menggantikan batu saja. Tidak harus batu tok gitu ya. Selain batu pun bisa, yang penting fungsinya itu bisa seperti fungsi batu. Min kulli jamidin dari semua benda padat. Tohirin yang suci, koliin yang bisa dipegang, bisa dipungut. Kalau debu itu kan tidak bisa dipungut, ya tidak boleh. Atau tepung gitu, tidak boleh. Ghairu muhtaramin yang tidak dimuliakan. Apa yang dimuliakan? Ya, mohon maaf, mungkin ada donat yang kasar gitu saja. Nah, itu kan mengeraskan seperti batu. Nah, itu kalau dipakai ya tidak boleh. Kenapa? Meskipun fungsinya seperti batu, tapi dia muhtaromi, dia dihormati. Tidak boleh. Atau kertas, umpama kertas yang ada tulisan ayat atau apa, dan dilipat diperkas gitu ya, sehingga membentuk kayak batu dan nanti bisa menyerap air atau najis, itu boleh sebenarnya, tapi karena dia muhtaromin, dia dimuliakan, tidak boleh, haram hukumnya. Nih. Kalau tisu, Ustaz? Tisu. Nah, tisu kan tidak dimuliakan ya, kan boleh. Boleh ya. Ya. Makanya kan tisu bisa dipegang apa enggak? Bisa. Bisa kan? Kemudian yang kedua, fungsi batu bisa terwakili oleh tisu apa enggak? Bisa kan? Bisa. Nah, di situ ya.
Nah, nanti di sini ini kan harus jamid ya, harus padat. Tisu padat apa enggak ya? Kalau ngambilnya banyak, Iya, diperkes-perkes padat gitu. juga ya. Kan gitu. Oke. Walakin akan tetapi al-afdhola yang mulia, yang lebih utama. Ayastanjia hendaknya bersuci atau cebok awalnya bil ahjari dengan batu, sumayuts bi aha, kemudian diikutinya sanian kedua kalinya bil ma'i dengan air. Wal wajibu yang wajib salasu mashatin itu 3 usapan. Walau bisalah sati atrufin, walau meskipun bisalah sati atrufin dengan 3 ujung, walau bisalah sati atrufi hajarin, walau dengan 3 ujung batu wahidin yang satu. Waya juzu boleh ayyak atasiro meringkas atau mencukupkan al mustanjiu orang yang beristinja alal ma'i pakai air au ala salah sati ahjarin atau dengan 3 batu. Boleh dibaca yungki, boleh yunakia. Yungki bisa bersih, yungki bersih, bihina dengan batu, al-mahalla tempat. In hasola, in jika hasola berhasil, al-inqa'u kebersihannya, biha dengan batu tadi. Wa ila jika belum bersih, wa ila jika tidak bersih, zada menambahi alaiha kepadanya 3 tadi ya. Kata yunakia hingga dibersihkan mahal yang tadi dengan batu. Wa yusannu disunahkan ba'da dzalika setelah itu atas lisu 3 kali. Nah, bersuci itu, cebok itu saat itu sebenarnya di awal itu yang baik itu adalah menggunakan air atau menggunakan batu. Tapi boleh memilih antara batu saja atau dengan air saja. Kalau ditanya mana yang lebih utama, ya air tentunya yang lebih utama. Tapi yang paling afdol itu pertama kali itu pakai batu dulu. Kita habis BAB atau habis BAK itu dibersihkan pakai batu 3 kali, 3 ujung gitu ya. Kemudian habis itu disempurnakan dengan air. Tapi kalau enggak, ya cukup salah satu aja. Kalau air udah maklum lah kita. Tapi kalau pakai batu itu harus bisalah sati ahjarin, harus dengan 3 batu, 3 ujung batu ya, 3 usapan. Meskipun itu hanya batu 1, tapi punya ujung, punya pojok 3 itu enggak apa-apa. Jadi enggak harus 3 batu. 1 batu tapi punya ujung 3 itu boleh. Dengan catatan hasil kebersihannya itu tercapai. Kalau enggak, sudah 3 kali diusap pakai batu, tetap masih ada kotorannya, ada najisnya, maka zada alaiha, maka ditambahinya. Mungkin keempat, kelima, dan seterusnya. Baisanu ba'da dzalika atas lis, setelah itu dianggap bersih, maka disunahkan untuk atas lis 3 kali. Faida jika aroda ingin al-iktisoro meringkas atau mencukupkan ala ahadihima atas salah satu dari keduanya
Apakah air, apakah batu saja? Falma, maka air afdolu itu lebih utama. Li'annahu, karena air yuzilu itu bisa menghilangkan ainan najasati. Ainun itu apa ya? Faktanya najis. Kalau dulu diartikan kahananannya itu. Faktanya najis. Air itu bisa menghilangkan hakikat najis itu, baik rasa, bau maupun apa satunya ya? Rasa, bau dan Warna. rupa ya. Rupa. Apa? Rupanya ya, bentuknya. 3. Jadi najis itu kan bisa terlihat dari rasa ataupun dari bau maupun dari rupanya itu. Nah, air itu bisa menghilangkan ketiga-tiganya itu. Wa asaruha, dan bekasnya najis. Basartu ijza'il istinja, syarat cukupnya istinja bil hajari dengan batu. Allah yajifa, syaratnya kalau mau pakai batu ya. Allah yajifa itu tidak kering. Apa yang tidak kering? Al-khariju, yang keluar, an-najasu, yang najis. Najisnya itu belum kering, kalau udah kering tidak boleh. BAB-nya jam 5, mau istinja jam 7, udah kering tidak boleh. Kok bisa? Ya bisa jadi ya, mungkin di bis. Di bis, dulu kita punya pengalaman kan, ada yang di bis berhenti mendadak itu tidak nemu air. Kalau umpama itu kemudian bisnya keburu, nah belum istinja, akhirnya 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian baru berhenti lagi, baru nemu batu atau air. Nah ini tidak boleh pakai batu, kenapa? Karena udah kering, harus pakai air. Wala yang takila, nah syarat lagi itu tidak boleh pindah najisnya itu an mahalli huruji, dari tempat keluarnya. Pindah kemana? Ya mungkin, mohon maaf, kemana-mana ya, mungkin maaf mencret dan sebagainya itu ya sebenarnya di lubang tempat keluarnya, tapi udah sampai ke tempat lain ya tidak boleh. Wala ya tahu, dan tidak datang tiba-tiba, maksudnya dia wala ya tahu tidak datang tiba-tiba alaihi, atasnya najasun akhor, najis yang lain, ajnabiyun, yang lain, anhu, darinya. Ini maksudnya begini ya. Itu tidak boleh kalau ada najis baru selain najis yang keluar dari lubang itu. Contohnya dulu Kiai itu ngasih contoh, mungkin bersuci pakai batu ya. Batunya tajam atau keras ya, sementara kulitnya itu sensitif sekali. Begitu dia mengusapkan batu, nah itu luka. Nah, luka keluar darah. Darah najis kan? Iya. Ya udah nggak boleh. Jadi yang boleh pakai batu itu kalau najisnya itu ya yang keluar itu saja. Bukan ada najis baru selain kotoran. Fa ini tafa, jika tidak mencukupkan kebersihannya itu. Syartun, syaratnya, maksudnya itu tidak terpenuhi syarat yang kita baca tadi. Mindalika, dari itu, ta'iyana, maka nyatalah alma, air. Ya Allah, gatal tenggorokan. Maka kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang kita bacakan tadi itu, Ustaz, ada najis baru, kemudian sudah kering, kemudian nyiprat kemana-mana sudah, maka ta'iyana harus menggunakan alma, air, tak boleh ditawar lagi. Mungkin tisu juga begitu, kalau udah kering apanya yang mau ditisui, tidak boleh. Tuh. Wayat kan ibu sudah dibaca tadi. Mau tanya dulu. Enggak. Kalau yang maksudnya tadi itu pindah tuh.
pindah dari dari lubang keluarnya. Iya, ke tempat yang lain tuh maksudnya di bagian badannya sendiri atau najisnya itu tercecer-cecer gitu maksudnya. Oh, di badannya, Sa. Oh, Kalau udah di luar kan enggak perlu. Ya Allah. Maksudnya begini, ya. Syarat kita boleh menggunakan batu untuk istinja itu diantaranya kotorannya itu tidak pindah ke tempat lain selain lubang tempat dia keluar, kan itu ya. Mohon maaf. Kalau umpama, mohon maaf loh ya. Mungkin mencret itu kan ada yang berbentuk air kan, gitu. Ya kan? Nah, yaitu di samping sekitar lubang keluar mungkin kena ke bokong ya, ya. Bokong ya, ya kan? Nah, bokong itu kena itu najis apa enggak ya? Najis. Nah, najis itu ya harus dibersihkan pakai air. Ini yang namanya istinja itu kan, mohon maaf, membersihkan kotoran baik yang kecil, kencing maupun yang besar TAI dari lubangnya itu, Ustaz. Kalau najisnya itu udah kena tangan atau bokong atau apa, itu kan sudah lain lagi cerita, bukan istinja kan? Iya kan? Babnya bukan istinja lagi, tapi membersihkan dari najis. Dia harus pakai air. Nggak ada cara membersihkan najis pakai batu itu. Harus pakai air kan. Nah, ini yang dipakai batu ini apa? Itu kalau goit wal baul dari lubangnya itu. Bisa ditangkap, Dada? Mohon maaf, umpama tangan antum kena gitu, kena kotorannya itu nggak bisa dibersihkan pakai batu. Pakai tisu udah bisa. Sama seorang, ya, itu ya, itu lain lagi sudah. Itu harus dibersihkan pakai air. Nah, Afwan Ustaz, boleh tanya Ustaz? Nggih, monggo. Kalau bayi bagaimana Ustaz? Biasanya bayi itu kan pakai tisu basah. Pakai popok ya dan lain sebagainya. Apakah kemudian istinjaknya itu gimana? Istinjaknya ya orang tuanya yang istinjai kan ya? Nggih, maksudnya apakah dicukupkan pakai nanti ini nggih apa melebar ke mensucikan dari najis ya, nanti mungkin ada di bab selanjutnya saja mungkin saya tanyakan. Ya mungkin najis ya. Yang jelas bayi itu masa antum tega pakai batu bisa. Enggak. Maksudnya apakah pakai air atau cukup pakai tisu kemudian tisu basah gitu Ustaz? Kan ya, biasanya orang-orang demikian. Nggih. Ya bisa juga pakai kain juga kan. Kalau dulu ya mohon maaf anak-anak saya itu belum ada tisu kan, belum ngetren kayak sekarang. Itu ya pakai kain, dibasahi, bersih. Ya udah, karena punya pengalaman juga terlalu sering BAB akhirnya kan itu apa ya, jamuran atau apa gitu ya. Ya. Kasih bedak dan sebagainya. Nah, yang jelas bayi itu kan belum punya beban saat ya. Tapi kotorannya kan najis gitu loh. Ya kita yang harus hati-hati orang tuanya. Ya insya Allah nanti bab najis kita bahas ya. Kita lanjut ya dulu ya. Wayastanibu, nggih. Wayastanibu menjauhi wujuban. Tadi udah belum dibaca saat ini. Sudah Zat. Sampai makruhun tadi itu. Oh makruhun ya. Wayastanibu menjauhi wujuban secara wajib. Qadil hajah, orang yang buang hajat, ini wajib ya. Istiqbal al-kiblati, menghadap kiblat. Al-an, sekarang, wahi al-Ka'bah. Tidak boleh kita buang hajat, entah kencing, entah BAB, itu menghadap kiblat, menghadap Ka'bah ya. Wastidbaroha dan membelakanginya. Jadi ngadap ke timur tidak boleh, ngadap ke barat juga tidak boleh. Tapi fisohroi jika di tanah lapang. Ilam jika lam yakun tidak ada bainahu
antara orang yang buang hajat tadi, wa bainal kiblati, dan kiblat, satirun, satir, pembatas atau penutup. Aukana, atau ada satir, walam yablug, tapi tidak sampai sulusai diroin, 2/3 diro. Diro itu dari ujung jari antum sampai sikut itu, sampai siku-siku ini. Ini namanya diro. 2/3 antum ukur sendiri lah. Au balaghuma, atau nyampe 2/3 diro, wa ba'uda anhu, dan jauh darinya, aksaro, lebih banyak, min salasati atruin, dari 3 diro, bidiro il adami, dengan diroknya anak manusia, kama qalahu ba'duhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama. Ya, dirok maksudnya ini tingginya saja. Jadi kalau kita buang hajat di tempat umum, di tempat terbuka, di tanah lapang, itu tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya. Dengan catatan itu ngelos, itu tidak ada satir, tidak ada penutupnya. Nah, syarat ada penutup dianggap sah itu kalau 2/3 dirok ya. 2/3 dirok ini, kalau lengan saya, dirok saya itu 0,5 meter, berarti berapa ya? Sekitar 0,5 meter itu 50 cm ya? Ya. Kalau 2/3-nya berapa? 2/3 sekitar 30 cm ya, 35 cm ya? Iya. Nah, itu tingginya. Maksudnya tingginya, bukan jarak antara kita dengan itu. Tingginya itu sekitar 35-an cm. Artinya kalau kita posisi duduk itu nutup, mohon maaf, kemaluan kita gitu loh. Oh. Oke. Tingginya. Jadi bukan apa ya, antara lebarnya kita dengan itu, bukan lebarnya, tingginya maksudnya. Kan diasumsikan kita BAB itu kan, atau kita kencing kan duduk. Nah, itu mohon maaf, itu nutupi aurat kita gitu loh. Itu yang dimaksud. Ya, itu caranya. Nah, kalau udah di depannya ada tembok ya enggak apa-apa. Wal bunyan, bangunan fihada dalam hal ini kasohroi. Wal bunyan, bangunan di dalam bangunan yang lebar gitu, kayak lapangan sepak bola atau lapangan futsal itu kan lebar sekali ya. Itu dilakukan, dianggap kasohro, kayak tanah lapang. Bisyarti al-madkur, dengan catatan harus diberlakukan syarat yang sudah disebutkan tadi. Illal bina'a, kecuali bangunan al-mu'adda, yang disiapkan liqadha'il hajat, untuk membuang hajat. Fala hurmata, maka tidak ada keharaman fihi, padanya, mutlakon, secara mutlak. Ini maksudnya kalau kita BAB di bangunan yang lebar, luas, kayak bangunan gor gitu ya, atau kayak bangunan futsal, lapangan futsal, nah itu juga dianggap seperti tanah lapang, harus ada penutup yang paling enggak tingginya 2/3 diro itu. Kalau mau menghadap ke barat atau ke timur, gitu ya. Tapi kalau bangunan itu dikhususkan untuk buang hajat, memang dia diposisikan sebagai tempat buang hajat, ya enggak masalah. Meskipun enggak ada satirnya gitu ya. Tuh. Ya, Ustaz. Kalau itu yang tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kan di lapangan saja. Kalau di tanah lapang. Kalau di bangunan boleh apa enggak? Kalau bangunan, kalau bangunannya itu bangunan umum ya. Kayak gor, kayak lapangan futsal.
itu kan bangunan tapi luas kan, ya itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Dianggap Nggak seperti boleh. di tanah lapang, ya dianggap tanah lapang. Tapi kalau bangunan itu dikhususkan untuk buang Toilet, hajat, ya misalkan toilet ya. nah boleh, Ustaz. Berarti boleh Jadi nggak harus menghadap kiblat sama atau membelakanginya. nggak apa-apa, asalkan itu memang bangunan khusus untuk buang hajat. Buang hajat ya. Ya. Oke, jadi nggak harus kalau kita desain WC itu harus menghadap selatan utara, ya enggak juga, karena udah ada satir kan, udah ada penghubung, ada penutup penghalang. Nah, kalau misalkan di tanah lapang lu kan kita tidak tahu mana arah barat, mana arah timur, utara, selatan, gimana itu? Ya, kan matahari ada, Ustaz, kelihatan kan. Ya keyakinan saja, sama dengan antum sholat tuh yakin mana gitu. Mesti tahu kenapa, kan sholat kita di tanah lapang, oh kemana arahnya. Tapi kalau memang nggak tahu ya nggak masalah, orang nggak tahu kan ada hukum. Ya. Orang nggak tahu itu nggak ada hukum ya. Tapi kan kewajiban mencari ini mana yang barat, mana timur kan gitu. Itu gitu. Ustaz Rifki mau tanya. Oke. Oh ya, monggo ya. Ini Ustaz, bab istinja ini berarti terlepas dari nanti selepas istinja itu masih ada najis, tetap wajib dilakukan Ustaz ya. Jadi beda perkara dengan membersihkan najis dengan istinja, ini perkara berbeda berarti Ustaz. Kalau masih najisnya di sekitar lubang itu masih bab istinja, Ustaz. Tapi kalau najisnya sudah pindah ke tangan atau ke kaki itu udah membersihkan najis, bab lain. Terus ini nanti ada yang pembahasan tentang dengan air saat ini baru batu mungkin ya, atau sudah selesai pembahasannya yang dengan air? Sudah air dan batu sudah di atas sudah. Ada apa? Air ini harus 3 kali Ustaz, atau cukup sekali mengalir terus deras atau bagaimana Ustaz? Maksudnya taslis kalau dengan air 3 kali. Ya, disunahkan 3 kali. Wajibnya 1 berarti Ustaz ya? Ya, kalau 1 bersih ya enggak apa-apa. Tapi disunahkan 3 kali. Tapi masa iya saat sekali istirahat gitu langsung bersih gitu. Enggak, maksudnya airnya sak gayung gitu Ustaz, langsung disiram sekalian. Ya kalau yakin bersih cukup. Kalau yakin bersih gitu. cukup. Tapi disunahkan 3 kali. Kalau udah bersih disunahkan 3 kali, tambahi 2 kali gitu ya. Itu dapat kesunahan. Atau 1 gayung itu dibagi 3 Ustaz ya. Dijadikan 3 kali siraman. Ya, yang jadi masalah gini, Ustaz. Wajibnya itu sampai yakin bersih antum. Ya kan? Bukan berapa gayung itu enggak. Sampai 10 kali kalau belum yakin bersih, antum belum boleh nambahi 2 untuk kesunahannya itu. Jadi harus yakin loh ya. Gimana kan? Membersihkan ini berarti untuk membersihkan najis di tempat keluarnya itu tadi Ustaz ya. Sampai najisnya hilang berarti di ininya. Zatnya berarti. Masih agak bingung Ustaz Afan. Enggak, ini kan berkaitan kalau najis nanti kan bahasanya 3 kali itu Ustaz ya. Kalau untuk membersihkan najis di tempat yang lain. Kalau untuk istinja berarti misalkan sekali bersih cukup sekali. Soalnya kadang saya itu was-was gitu Ustaz. Di mute penyantum. Beda perkara. Penyantum punya Ustaz Syahri masih di mute. Oh, dibisukan. Bisa mutus sendiri kan? Nyala sih ya. Iya mungkin. Sinyal ya. Iya. Ya. Gini Ustaz Rifki, mohon maaf barusan terputus ya. Jadi begini Ustaz, istinja itu harus yakin suci. Kalau sudah yakin suci, antum tambahi untuk kesunahan 3 kali itu. Ya, jadi enggak 3 otomatis sudah dianggap selesai, enggak. Antum yakinkan dulu diri itu bahwasanya sudah suci. 1 kali dianggap suci ya sudah, enggak apa-apa. 10 kali dianggap belum
belum suci, ya tetap punya kewajiban sampai antum yakin suci, baru antum tambahi 2 sehingga dianggap 3 kali. Jadi hitungan pertama sampai 10 itu kalau belum yakin itu baru dianggap 1. Bisa Suci ini ditangkap, dimaksudkan, ya suci ini dimaksudkan berarti misalkan bekas BAB BAK-nya sudah dianggap tidak ada gitu Ustaz ya, sudah ya, tidak nempel lagi gitu, enggak? Ya, antum tambahi 2 kali siraman itu dianggap tasri. Oke. Bisa Paham, saja. paham Ustaz. Paham. Oke, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan tasawwuf wala hurmatan mulakon. Wa kharaja bi qaulina al-an, wa kharaja keluar bi qaulina dengan ucapan kami al-an sekarang kan ada al-an tadi ya. Makana kiblatan awalan. Apakah ada kiblatan awalan, kiblat yang pertama. Kabaitul Maqdis seperti Baitul Maqdis. Fastiqbaluhu, maka menghadap Baitul Maqdis, wastidbaruhu, dan membelakanginya makruhun, makruh. Antum BAB di tanah lapang menghadap ke Al-Quds sana, Palestina, itu makruh ya. Ya, atau arah mana kalau Al-Quds ya? Tetap ke barat juga ya? Tetap barat. Tetap barat ya, enggak boleh. Mohon maaf, enggak boleh. Makruh. Wayastanibu, kurang 15 menit ya. Wayastanibu menjauhi adaban. Nah, ini menjauhi tapi tidak wajib, tapi sunnah dianggap adab ya. Qadil hajah, orang yang buang hajat, ini dianggap sunnah ya. Kalau dilakukan dapat pahala. Al-baula, kencing, wal ghaid, to dan BAB, bil ma'ir raqidi, pada air ar-raqid yang menggenang atau yang tidak mengalir. Amal jari, adapun air yang mengalir, fayukrahu, maka dimakruhkan. Fil qalili, kalau sedikit airnya, minhu, darinya. Dunal kasiri, bukan air banyak. Lakinnal aula, tapi yang lebih utama, istinabuhu, menjauhinya. Wabahasa An-Nawawiyu, wabahasa membahas An-Nawawi, Imam Nawawi, tahrimahu, pengharomannya, fil qalili, pada air sedikit, jarian, baik yang mengalir, aurokidan, atau yang diam. Nah, ini kalau kita buang kotoran, buang hajat, besar maupun kecil, itu disunnahkan jangan di air yang mengalir atau air yang menggenang. Ini kesunahan. Ya, kesunahannya itu jangan di situ. Kenapa? Ganggu pemandangan gitu ya. Itu disunahkan untuk tidak dilakukan di tempat air yang menggenang maupun air yang mengalir. Nah, wayastanibu, menjauhi juga aidon, sunnah juga menjauhi aidon, juga al-baula, kencing, wal ghaito, dan BAB, tahta syajarati, di bawah pohon, al-musmirati, yang buah. Waktu samari, waktu buah, wa ghairihi, dan tidak buah. Ada pohon mangga, antum BAB atau kencing di situ, itu disunahkan untuk dihindari. Kalau antum melakukan, ya makruh, dibenci. Tidak haram, tapi dibenci. Wayastanibu, menjauhi juga madhukira, apa-apa yang disebut toriki, di jalan. Al-masluki, yang ditempuh, linasi, bagi manusia. Jalan yang biasa dilewati manusia, itu dihindari. Fi maudhi'i dhilli, wa fi maudhi'i dhilli, dan di tempat berteduh, naungan ya. Syaifan, waktu panas, wa fi maudhi'i syamsi, dan di tempat matahari sitaan, dingin. Tak boleh saja, makruh itu ya hukumnya, menjauhi. Wa fi sukbi, dan pada lubang, fil ardi, di bumi. Wahwa sukbi adalah an-nazilu, yang turun, al-mustadiru, yang keliling,
Walau sukbi, lafat sukbi, sakitun itu gugur atau tidak ada fi ba'di nusohil matan di sebagian naskah matan takrib ini. Jadi kita dianjurkan untuk menjauhi BAB maupun BAK di air yang menggenang maupun yang mengalir, kemudian di tempat-tempat yang di situ orang bernaung atau di jalan yang dilewati orang, juga di bawah pohon yang biasa berbuah. Kemudian wala yatakallamu tidak bicara, adaban sunnahnya juga bi ghairi daruratin tanpa ada udzur darurat. Qadil hajati orang yang buang hajat, alal bauli waktu kencing, wal ghaiti dan BAB. Fa'in da'at, fa'in jika da'at menajak atau menuntut darurat ilal kalam untuk bicara, kaman seperti orang ro'a melihat hayatan ular, taksidu yang menuju ular insanan manusia, lam yukroh tidak dimakruhkan al kalamu bicara hina idin saat itu. Ya, jadi adabnya itu tidak boleh bicara pada waktu BAB maupun BAK, kecuali ada udzur yang darurat sekali. Contoh dijeding sambil nyanyi, ya tidak boleh. Tidak punya adab itu. Tapi kalau ada kalajengking apa, teriak-teriak, ya boleh. Karena ada udzur syar'i berupa darurat itu. Kemudian wala yastaqbilu syamsa, tidak menghadap matahari, wal qamaro dan bulan, wala yastadbiruhuma dan tidak membelakanginya. Ayyukrahu maksudnya dimakruhkan, lahu baginya, dalika itu hala qadha'i hajati ketika menunaikan hajatnya. Lakinna an-Nawawiyah, lakinna tetapi an-Nawawiyah Nawawi fi Raudhah di kitab Raudhah wa Syarhil Muhadzab dan Syarah Muhadzab qala berkata inna istidbaroha sesungguhnya membelakanginya laisa bimakruhin tidak makruh. Wa qala berkata fi Syarhil Wasid di kitab Syarah Al-Wasid inna tarka istiqbalihima sesungguhnya meninggalkan istiqbalihima menghadap keduanya, wastidbarihima dan membelakangi keduanya, sawaun itu sama. Maksudnya fayakunu ada mubahan, mubah. Wa qala berkata fi tahqiq di tahqiq inna karahata istiqbalihima sesungguhnya kemakruhan menghadap keduanya la aslalaha tidak ada dasarnya. Wa qauluhu ucapannya wala yastaqbilu tidak menghadap ila akhirih sampai akhir ya, sampai akhir lafaz itu ya. Sakitun itu gugur atau tidak ada fi ba'di nusohil matani di sebagian naskah matan. Ayyuhallazina ini kita membahas tentang adab istinja dan istinja itu sendiri. Jadi istinja itu secara ringkas itu wajib boleh menggunakan air atau batu. Boleh memilih salah satu dari keduanya. Tapi yang paling afdal itu adalah dengan batu dulu, dibersihkan najisnya, habis itu disiram pakai air. Tapi kalau tidak mau ruwet, ya cukup pakai air saja boleh. Atau pakai batu saja boleh, dengan catatan istinja itu dianggap sukses kalau kita sudah yakin bersih. Nah, yakin bersih itu gimana? Kalau mohon maaf, kalau benda najis yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, kita bau, itu enak. Tapi ini mohon maaf kan di bawah.
nggak mungkin kita cium, nggak mungkin kita lihat dan sebagainya kan, ya yakin. Gimana yakin? Kalau kiai saya dulu menyatakan, mohon maaf loh ya, sesuatu yang di BAK kita, BAB kita itu dari licin menjadi apa ya? Lawannya licin apa ya? Kalau masih ada najisnya itu licin. Kalau sudah bersih itu udah seret itu loh, Zat. Apa ya? Kesat ya. Nah, itu. Kesat. Ya. Kiai saya dulu ngasih rambu-rambu, gimana Kiai yakin, kita yakin itu udah bersih? Ya gampang, pada waktu masih ada TAI-nya itu masih licin. Tapi nanti kalau udah seret, yang udah apa tadi, Zat? Kesat. Sudah keset, nah itu udah bersih berarti. Ya, itu hanya bisa dirasakan masing-masing, ya, tidak bisa didefinisikan secara umum gitu. Itu hanya bahasanya kiai kan. Ya, pokoknya yakin loh. Kalau sudah yakin ya tidak bisa dengan pendapat. Gimana ya? Kan kalau pakai batu sak bersihnya tetap ada bekas. Ya, makanya apa nanti untuk misalkan mau sholat dan lain sebagainya, tidak najis malah pakaian kita, Ustaz. Kalau pakai batu saja maksudnya. Tanpa ya, air. Kalau air kan bisa. Ya. Kita gitu, Ustaz, karena enggak pernah menggunakan kan. Ini beda. Di Arab dulu tuh kan jarang air, Ustaz. Maka Allah memberi keringanan tuh dengan batu. Gimana, Ustaz, nanti apa masih ada bekas? Yakin, Ustaz. Kalau udah yakin, ya sudah. Kan enggak bisa kita lihat faktanya, Ustaz. Mohon maaf, enggak mungkin pakai kaca kita kemudian ini bersih apa enggak. Nah, kalau pakai batu, Ustaz, itu disarankan 3 kali, Ustaz. 3 pojok, 3 usapan. Minimal ya, minimal 3 kali, Ustaz. Kalau 3 kali belum yakin, maka tambah menjadi 4 batu, 5 batu, 6 batu. 5, 4, 3 batu itu bukan berarti harus menggunakan 5 batu itu enggak. 1 batu tapi punya ujung 4, punya ujung 3, itu udah dianggap sah. Gimana nanti enggak malah nyiprat kemana-mana? Wah, alam sendiri enggak pernah praktek gitu. Kenapa? Karena dari kecil saya ya enggak jauh dari air. Pas pada waktu, dulu pernah di Tegal itu, di sawah itu kan pas musim kemarau di Lamongan. Antum orang Lamongan kan paham. Kalau udah musim kemarau tuh kita di sawah itu ya enggak ada air. Itu pakai grogalan bahasa Jawanya. Ya, tanah itu yang ya. Sakit itu, Sat. Tapi kemudian enggak yakin. Sampai rumah ya akhirnya pakai air lagi saya. Padahal sebenarnya itu udah cukup. Gitu saja. Kan, pakai yang halus apa kasar, tidak ada ketentuan, Ustadz ya batunya. Yang batu itu bisa menyerap, Sat. Yang bisa menyerap, Ustaz. Ya, antum kalau tanya gitu masih mending ya. Dulu kalau ngajar yang albanat perempuan itu susah saya jawabnya, Sat. Bingung saya itu. Batu yang bisa menyerap ya apa, Ustaz? Aman. Ya koliin tadi, Zat, yang tohir bersih bisa menyerap, maksudnya itu ya apa ya, bisa berfungsi untuk membersihkan itu. Kalau sekarang kan mungkin tisu kan bisa nyerap ya, bisa mengambil kotoran najisnya itu. Oh, bisa ngerok gitu mungkin mudahnya gitu. Iya, itu. Yang jelas tidak begitu ahli saya kalau pakai batu. Kenapa? Tidak pernah pakai gitu, tidak yakin gitu. Beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab kan yakin. Kenapa? Karena memang dipakai sehari-hari. Apa nih, Ustaz? Bayangan saya kalau pakai batu terus bergerigil kan sakit. Dan bisa terluka. Ya itu saya alami dulu waktu di Tegalan, di sawah, waktu musim kemarau itu enggak nemu air, ya. Tapi karena habis BAB mau gimana? Ya itu ngamalkan fikih itu, pakai batu grogalan. Antum tanya ke istrinya antum nanti apa grogalan itu. Iya, itu sakit itu, ya. Kasar sekali itu, Ustaz. Kan gitu. Wow, Ustaz Irfan sama putranya. Sudah saja? Sudah jam 8, kurang 3 menit. Iya, Ustaz. Udah nggih? Nggih, Ustaz. Jazakallahu khair. Nggih, sami-sami, Ustaz. Mudah-mudahan cepat sembuh antum ya. Periksa, Ustaz. Takut kecapean itu, takut emah. Enggak, cuma kelelahan aja nih, Ustaz. Kalau kelelahan gini.
kelelahan diteruskan bisa jadi mah nanti ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah dan jangan beribadah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.